Kita mulai level 1 pelajaran 7, judulnya apa? Komitmen. Apa? Komitmen. Bukan komat kami, ya, tapi komitmen, ya. Nah ini bukan komat kami, ya. Nah, Yesus itu tidak mencari pengabdi, ya, tetapi cari apa? Murid. Ya, siapa mau jadi murid? Saya. Tapi tidak diberikan lama. Nah, lihat Injil Lukas 14 ayat 25 sampai 26. Lukas 14. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling dia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Susah kan? Nah, Injil Lukas ini, ya, dikatakan banyak orang berduyun mengikuti Yesus. Secara manusia ini momen yang sukses besar. Benar nggak? Iya. Ya. Popularitasnya tinggi. Orang berbondong-bondong berduyun ikuti dia. Tetapi justru saat itu Yesus berkata sesuatu yang keras. Dia berkata, jika seseorang tidak membenci ayah, ibu, istri, anak, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid. Nah, apakah Yesus mengajarkan kebencian? Tidak. Yakin? Yakin? Ya. Kata membenci di sini adalah perbandingan. Ya. Artinya apa? Yesus harus menjadi yang terutama. Gitu. Ya. Yesus harus menjadi yang terutama. Jadi kalau disuruh milih ayah, ibu, istri, anak, nyawanya, milih mana sama Yesus? Milih Yesus. Milih ke Yesus. Amin? Amin. Benar. Nah, apa artinya komitmen? Ya, komitmen di sini berarti apa? Yesus nomor satu. Yesus nomor satu. Ya, tidak ada hubungan lain yang mengalahkan dia. Tidak ada hubungan lain yang mengalahkan dia. Ya, bahkan diri sendiri tidak lebih utama. Nah, masalah terbesar manusia bukan membenci Tuhan. Masalah terbesar manusia adalah mencintai diri sendiri lebih daripada Tuhan. Ya, mengapa banyak pernikahan hancur? Karena aku lebih utama daripada kita. Betul ya? Ya. Karena aku ini kebenaran lebih utama daripada keluargaku. Yesus berkata, jika aku tetap nomor satu, kamu tidak bisa menjadi murid. Jika aku ini tetap nomor satu, ego kita tetap nomor satu, Yesus berkata, kamu tidak bisa menjadi murid. Nah, mau alasan apa? Jadi komitmen itu perlu yang namanya penyerahan total. Ya. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Di situ di dalam Lukas 9 ayat 57 sampai 62 nanti dibaca ya. Beberapa orang berkata ingin mengikuti Yesus, tetapi ada yang menunda, ada yang ingin pamitan dulu, ada yang ingin menyelesaikan urusan pribadi dulu, ya kan? Yesus berkata seperti ini. Setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ya, seperti itu. Jadi mengikut Yesus itu bukan setengah hati, bukan cadangan, dan bukan pilihan kedua. Makanya waktu saya mendapatkan panggilan Tuhan, di situ saya benar-benar tegas, tidak, nanti dulu. Karena terus saya belum siap untuk komitmen. Tapi setelah saya baik Tuhan, ya, saya mau, ya saya mulai komitmen di situ. Fokusnya ke Tuhan. Bukan nanti tak coba dulu dari jadi pendeta ini berhasil ya,
Ministry ini bisa, kalau berhasil aku nanti ya wes kerja lagi. Kan nggak seperti itu. Nggak ada pilihan kedua. Ya. Benar-benar nggak ada pilihan kedua kalau komitmen itu. Sama kalau kita punya komitmen dalam pernikahan, tak coba dulu lah. Nanti kalau nggak nyaman, nggak enak, cari yang lain. Ada cadangannya kok. Apa seperti itu? Enggak kan? Nah, mengapa orang gugur dalam komitmen? Lukas 8 ayat 13 sampai 14. Lukas 8 ayat 13 sampai 14. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jauh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Jadi, mengapa orang gugur? Yang pertama adalah beberapa orang itu percaya sebentar saja. Kulit yang tak percaya. Saat ini percaya, nanti malam, nanti dulu dong. Tak pikir-pikir dulu. Kemudian apa? Tidak berakar. Tidak berakar. Kemudian dikatakan terhimpit kekhawatiran. Nanti kalau aku ikut Yesus, kalau aku komitmen sama Tuhan, terus biar nanti aku kerjaku, nanti aku hidup pakai apa? Kalau aku ikutin firman ini, terus gimana nanti? Kalau aku ikut firman ini, aku harus percaya, harus punya iman, ya kan? Dan aku mengalami pemulihan, aku mengalami kesembuhan. Mana nggak sembuh khawatir. Kemudian apa? Terhimpit kekayaan itu. Kekayaannya sampai berapa miliar itu sampai terhimpit kekayaan. Ya. Banyak orang nggak komitmen karena terhimpit kekayaan. Bukan kekayaan yang menyiksa dia, karena dia saking kayanya, terus tak buat apa lagi sehingga apa? Dia melanggar komitmennya dengan istrinya, melanggar komitmen dengan perusahaannya, dia melanggar komitmen dengan Tuhan juga. Dulu setia di gereja, dulu setia ibadah melayani, tapi setelah dia kaya, ya lupa. Kalau dulu aku mau melayani, kalau aku sudah kaya, sudah bebas, ya kan? Begitu dikasih kekayaan, aku sudah kaya, aku nggak mau melayani Tuhan, aku sudah diberkati. Ya, sering dengar gitu nggak? Ya. Oh, aku sudah bisa mandiri, ya, nggak perlu lagi aku layani di situ. Aku di sini aja sudah diberkati, Pak. Mulai komitmennya gugur. Kemudian apa? Terhimpit kenikmatan hidup. Nah itu sama tadi kekayaan, kenikmatan hidup. Ya. Dia susah meninggalkan, aku sudah nikmat hidupku, wes ini cukup, aku toh ini lah kasih persembahan per bulan, sing penting ke gereja setiap hari minggu atau sebulan sekali. Nah, nggak perlu komitmen panggilan Tuhan apalagi melayani Tuhan untuk apa? Nah, masalahnya bukan kurang mujizat, masalahnya apa? Kurang akal. Jadi iman tanpa akal tidak bertahan saat tekanan itu datang. Ya. Terus pertanyaannya, Anda ini milik siapa? Saya ini milik siapa? Ya. 1 Petrus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Petrus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan betul. Jadi 1 Petrus 6, 19, 20 ini dikatakan kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Dulu kita budak, kemudian kita ditebus, artinya kita dibeli oleh Yesus.
Sehingga apa? Hidup kita ini bukan milik kita lagi, tapi milik Yesus, milik Allah. Terus kita mau sembarangan. Oh aku tuh ini awal-awal dewe. Enggak seperti itu toh. Kalau kita sadar bahwa kita ini sudah ditebus, artinya sudah ditebus, kita ini sudah dibeli dan dibayar lunas, dan kita dibayar dengan harga yang sangat mahal, dan kita nggak bisa bayar itu. Kalau kita sadar itu, kita akan mudah untuk kita tetap ada dalam komitmen. Kita berakar kuat di situ. Artinya hidup ini bukan lagi milik kita. Ilustrasinya yang dipakai lagi adalah pernikahan. Nah, kitab Yesaya 16 ayat 8 Tuhan berkata seperti ini. Engkau aku punya. Jadi keselamatan itu bukan hanya diampuni, keselamatan itu adalah menjadi milik Allah. Amin. Amin. Kita nggak suka sekali diampuni, terus kamu pikiran diri ya olehmu ya, nggak seperti itu. Ketika kita diampuni, kita menjadi milik Allah. Nah, kalau kita tidak komitmen, surat Yakobus 4 ayat 4 kita lihat. Yakobus 4 ayat 4. Dikatakan seperti ini, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak komitmen, ya, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa Anda menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kalau kita bersahabat, berkompromi dengan dunia ini, dikatakan kita menjadikan diri kita musuh Allah. Jadi persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Roma 1 ayat 20. Roma 1 ayat 20. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk yang merupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Jadi dikatakan itu ada perzinahan rohani. Menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan menyembah ciptaan lebih daripada pencipta. Ya. Tadi kita bayangkan ketika kita bertobat, Tuhan dari jauh saja sudah menghampiri kita, memeluk kita dan memberikan kita belas kasihan, memberikan kita jati diri yang baru, martabat kita dipulihkan, kita diangkat sebagai anak dan kita diberikan otoritas sebagai anak. Dan kita dipestakan luar biasa. Tapi kemudian yang terjadi, kita berzina rohani. Kenapa? Kita menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan menyembah ciptaan lebih daripada pencipta. Apapun yang lebih Anda utamakan daripada Tuhan, itulah berhala. Apapun yang lebih kamu utamakan daripada Tuhan, itulah berhala. Apa saja? Bisa uang, bisa karir, reputasi, relasi, diri sendiri, bahkan pelayananmu bisa. Pelayanan bisa menjadikan kita berhala. Karena kita yang penting kita melayani dengan ego kita. Wah, aku dengan worship leader, aku bisa dihormati, aku dengan khotbahku yang luar biasa, orang akan tertarik dengan aku, akan menghormati aku, akan sekat dengan aku. Nah, berarti kita memberhalakan diri kita sendiri. Pelayanan itu. Ya. Nah, Yesus melihat hati kita. Yohanes 2, 23 sampai 25. Yohanes 2 ayat 23 sampai 25 dikatakan, banyak orang percaya pada Yesus karena mujizat. Tetapi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Yohanes 2 ayat 23 sampai 25 itu, banyak orang percaya pada Yesus karena Yesus mengadakan mujizat, tetapi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Mengapa? Karena ia tahu si hati mereka. Komitmen bukan soal antusiasme, komitmen adalah soal hati. Ia tahu si hati mereka.
Nah, Lukas 14 ayat 28 sampai 30. Lukas 14 ayat 28 dan 30 sampai 30 itu nanti dibaca di rumah ya. Yesus berkata seperti ini, siapa yang mau membangun menara yang tidak menutup biayanya dulu. Jadi mengikut Yesus itu ada harga. Harganya apa? Ya, harganya yang pertama ego harus disalibkan. Yang kedua, kenyamanan mungkin terganggu. Yang ketiga, prioritasnya berubah. Yang keempat, dunia mungkin tidak mengerti kita, atau kita bisa ditolak oleh dunia. Tetapi ya, ketika kita mau menyalahkan ego, menanggalkan kenyamanan kita memprioritaskan segala sesuatunya untuk Tuhan, walaupun dunia tidak bisa mengerti kita, ya apa yang kita dapat? Yang kita dapat adalah hidup kekal, yaitu hubungan intim dengan Allah. Identitasnya sejati, identitas yang sejati. Artinya identitas sejati, kita sudah punya identitas di dalam diri kita. Kita berperilaku seperti identitas yang sejati itu. Damai, dan kita mencapai tujuan hidup kita. Amin. Amin. Nah, jadi mulai ada pergeseran pola pikir. Yang dulu mengikut Yesus asal diberkati, menjadi mengikut Yesus karena Dia ini Tuhan. Yang dulu berpikir Yesus tambahan dalam hidup kita, pelengkap, ya. Oh, aku belum ada apa nih? Aku semuanya sudah punya. Aku usaha sudah punya. Aku bisnis, keuangan semua sudah punya. Rumah sudah punya. Aku belum ada apa. Oh ya, aku belum punya gereja. Bisa itu menjadi seperti itu, ya, tambahan. Tetapi diganti menjadi Yesus sebagai pusat hidup saya. Kalau dulu kita berpikir saya tetap memegang kendali, oke aku melayani Tuhan, oke aku bekerja melakukan panggilanku, tapi aku tetap yang pegang kendali. Ya, diganti menjadi saya menyerahkan kendali kepada Tuhan. Kesimpulannya apa? Yesus tidak mencari kerumunan, tidak mencari orang yang berduyun-duyun mengikuti Dia, tapi Yesus mencari murid. Komitmen bukan tentang perasaan sesaat, komitmen adalah keputusan. Engkau nomor satu, bahkan di atas diriku sendiri. Pertanyaannya bukan apakah Yesus layak, pertanyaannya adalah apakah Anda siap menjadikannya yang terutama. Amin. Amin. Kabar baik? Baik. Haleluya.